Nah, si Ria Ricis ini CEO-nya Animal Sign-nya itu pig atau babi ya. Kita lihat nih ke pasangannya dia, Teuku Ryan ya. Teuku Ryan. Oke. Nah, Teuku Ryan ini CEO-nya karena dia itu lahir tahun 94. Itu CEO-nya dia adalah CEO-nya anjing, CEO anjing. Nah, tahun ini lagi ciong. Ngapain juga cerai? Maksudnya gak usah cerai. Ini nafsu aja nih. Harusnya dia ngalah aja nih. Jangan justru terus dia mau, dia nggak usah mau. Ngapain juga dia mau? Kan nggak bisa kan? Kalau misalnya bercerai hanya dari salah satu pihak. Pak Tommy. Halo Agus, ketemu lagi. Ketemu lagi di podcast Kontrapeso bersama Pak Tommy dan saya Agus dari Ambarawa. Hari ini kita bicarain yang ringan-ringan aja ya Pak. Capek dari kemarin boleh. Kita bahas politik terus ya. Pemilu aja ya. Capek Pak. Oke. Capek Pak, ini saya habis lihat nih Pak di infotainment. Saya serem-serem gini walaupun tampang debt collector tapi nontonnya infotainment Pak. Oh gitu. Ini gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya Pak ya. Ini ada satu kasus yang cukup hot. Udah cukup lama sih beritanya dan kemarin sidang perdana perceraian Pak. Aduh, kita bahas perceraian. Sidang secara metafisik kita bahas Pak. Sidang perceraian pertama tanggal 19 kemarin. Tanggal 19 bulan Februari itu dari artis selebritis yang bernama Ria Ricis dan suaminya Teuku Ryan Pak. Lagi hot nih Pak. Saya bertanya pada suhu Google Pak bahwa Ria Ricis ini dilahirkan di 1 Juli 1995. Dan Teuku Ryan sendiri itu di 4 Oktober 1994 Pak. Kita bicara dulu yang namanya siapa nih? Ria Ricis. Ria Ricis. Tadi tanggalnya udah saya catat. Nah, si Ria Ricis ini CEO-nya Animal Sign-nya itu pig atau babi ya. Sebetulnya ya masalah mereka berdua ini kita juga nggak tahu ada apa di dalamnya ya. Tapi kalau kita lihat dari pilar daripada Ria Ricis, terutama di tanggal yang biasanya disebut di metafisik itu adalah Day Master, Ria Ricis ini seorang wanita yang boleh dibilang terhadap pasangan hidupnya dia dominan. Jadi pasangan hidupnya siapapun dia, mau itu yang namanya siapa tadi, Teuku Ryan. Teuku Ryan, mau Teuku siapa kek, mau siapa, Ria Ricis ini tetap akan dominan sama siapapun. Nah, dari situ pasangan hidupnya mesti mengerti bahwa cewek ini nih atau wanita ini dominan, sehingga ya udah nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kadang-kadang kan laki-laki maunya yang dominan, ya kan? Nah, perempuan yang tidak dominan. Tapi Ria Ricis ini mau tidak mau memang karakternya dia dominan terhadap lawan jenis atau pasangan hidup. Dia nih apa sih bisnisnya Ria Ricis ini? Selebgram Pak Tommy. YouTuber. Oh, ya berarti top long nih orang nih mestinya. Top, dia sempet subscribernya sempet dulu ya, setahu saya tuh nomor 2 se-Indonesia di bawah Atta Halilintar. Kalau sekarang sudah nggak ngikutin deh subscribernya berapa. Orang ini top nih kalau untuk berprofesi di selebgram YouTuber lah segala macam top. Kenapa top? Karena dia di kuahnya kuah 1 dan dia ini air ya. Berarti air. Nah, berarti elemen profesi atau bisnis yang bagus untuk dia lakukan adalah elemen api dan elemen logam. Nah, di apinya ini itu ada entertain. Karena api itu sifatnya menyenangkan hati orang. Profesi-profesi yang menyenangkan hati orang kayak penyanyi,
artis. Nah, itu semua diapi tuh. Makanya harusnya Ria Ricis ini sukses di sini. Sukses, mestinya Pak. Ya. Ya, kalau dia sukses ya udah berarti bener nih gitu. Karena saya sendiri nggak ngerti Ria Ricis ya gitu loh. Jadi intinya dia sukses pasti kalau di usaha atau profesi seperti yang sekarang ini, yang tadi Agus bilang YouTuber ya. YouTuber. Oke. Nah, terus kita lihat nih ke pasangannya dia, Teuku Ryan ya. Teuku Ryan. Ya? Oke. Nah, Teuku Ryan ini sionya karena dia itu lahir tahun 94. Itu sionya dia adalah sionya anjing, sio anjing. Nah, tahun ini lagi ciong. Ngapain juga cerai? Maksudnya gak usah cerai. Ini nafsu aja nih. Nggak tahu sih kasusnya dari kapan ya. Nggak tahu kasus ini dari kapan. Jadi gini Pak Tommy, kasusnya itu yang menggugat cerai itu dari pihak istri, dari pihak Ria Ricis yang menggugat cerai, si Teuku Ryan itu. Atau mungkin ciongnya itu karena sehingga dia digugat cerai kali Pak Tommy ya? Iya, karena dia lagi ciong, harusnya dia ngalah aja nih. Jangan justru terus dia mau, dia nggak usah mau, ngapain juga dia mau. Kan nggak bisa kan, kalau misalnya bercerai hanya dari salah satu pihak, kedua belah pihak kan mesti setuju ya. Setahu saya sih begitu, nggak tahu ya kalau misalnya ternyata bisa. Gugat sih gugat, kalau suaminya nggak mau kenapa emang kan gitu. Nah, kalau saya saranin sama Teuku Ryan, jangan mau cerai. Gitu. Kalau bisa nih, jangan cerai. Kenapa? Viewer kita tek-tekin ke Teuku Ryan. Karena tahun ini tahun ciongnya dia. Aduh, capek. Ntar begitu dia cerai ini jadi beban seumur umur. Jadi mendingan gak usah. Baikan aja deh, rujuk gitu. Nah, tinggal nggak tahu masalahnya apa ya kan, bisa diberesin semua masalah. Mana ada di dunia ini masalah yang tidak bisa beres kan? Betul Pak Tommy. Jadi semua itu kan nanti akan hilang melalui perjalanan waktu. Betul. Setuju Pak Tommy. Jadi yang lagi nonton video ini tolong bisa di-tag ke Mas Teuku Ryan supaya jangan cerai, rujuk aja. Kita juga berharap semoga Ria Ricis dan Teuku Ryan bisa rujuk ya Pak Tommy. Tapi dari segi metafisik saya bisa ambil kesimpulan bahwa Ria Ricisnya dominan ya, sehingga mungkin ada perselisihan tapi kita nggak tahu. Kita bukan meramal, kita cuma membaca dari segi metafisik ya Pak Tommy ya. Ya. Dan laki-lakinya tahun ini ciong. Ya. Dan untuk Ria Ricis mungkin nanti bisa belajar lebih tidak dominan. Nah, ini ada kejomplangan di profesi nih kelihatannya. Jadi kalau dia nih sama-sama di entertainer, yang namanya Teuku Ryan nih berat di sini, nggak bisa. Teuku Ryan itu dia punya kuah itu kuah 6. Kuah 6 berarti dia itu logam. Kalau dia bisnis entertain yang elemen api, meleleh, nggak bisa, capek nggak deh bisa ya, dia Pak. Pastinya. Iya, Kasihan dia nih. Jadi dia mesti ganti profesi. Mumpung jadi masih apa muda. Pak Tommy? Kalau menurut metafisik kira-kira aja beberapa contoh karir yang cocok untuk Mas Teuku Ryan. Ya ada di kayu, ada di tanah. Misalnya dia mau jadi anggota DPR, cocok tuh. Misalnya politik, masuk politik gitu. Atau mau jadi bupati, jadi apalah, terserah, pokoknya masuk politik. Tapi kalau mainnya entertain, wah capek deh. Oke Pak Tommy. Nah mungkin di sini ada jomplang di mana karena sama-sama di entertain, udah pasti Ria Ricis jauh lebih sukses ketimbang yang namanya Teuku Ryan. Nah, saya nggak tahu sih apa itu benar apa enggak, tapi pasti kalau menurut metafisik 80% seperti itu. Sehingga mungkin ada rasa apa ya di laki-lakinya, waduh, gua kalah top nih, atau macam. Bisa jadi. Abis itu diperparah dengan dominasi daripada si perempuannya sendiri. Perempuannya ini berpasangan sama siapapun pasti dominan. Nah, ya.
Ketemu deh tuh dari segi metafisik guys, gimana tuh kenapa Ria Ricis dan Teuku Ryan bisa mengalami hal seperti ini. Tapi kita harapin sih mereka rujuk ya Pak Tommy ya. Lagi ciong lakinya, ganti-ganti udah nyalek aja. Nyalek di 2029 kalau udah lewat. Nanti kita bahas juga Pak Tommy. Apa enggak ini dia kan bisa jadi apa kayak bupati kayak apa wali kota gitu, ikut pilkada ya Pak, ikut pilkada 2024 ya, atau enggak balik politik lagi memang benar-benar kontra peso ini Pak. apa enggak jualan atau produksi kayak furniture. Iya. Pak, saya jadi tertarik, Pak Tommy sebentar. Saya jadi tertarik. Daripada Teuku Ryan jadi artis, dia mendingan jadi caleg, lebih sukses dari secara kuat. Gimana next video kita bahas Pak Tommy? Caleg-caleg gagal di pemilu kali ini secara metafisik Cina. Ya bisa aja. Bisa ya Pak ya. Jadi tetap satu hal bahwa 20% masih berlaku ya. Jadi 20% itu tergantung lingkungan sekitarnya seperti apa. Jadi 80% itu memang dari metafisik dibilang bahwa orang ini kemungkinan besar atau destinationnya adalah ke sana. Tetapi kembali lagi bisa aja 20% yang berlaku gitu. Bisa aja. Yang kita udah jelaskan panjang lebar sebelumnya. Jadi ya untuk Teuku Ryan, kalau dia tahu podcast kita ini atau YouTube kita ini, ya udahlah berhenti cerai lah, udah batalin aja cerai. Mendingan mediasi ya udah rukun lagi, rujuk lagi. Itu aja. Harapan kita juga seperti itu Pak Tommy. Dan buat kalian, gimana Pak? Tunggu, satu lagi. Soalnya untuk Teuku Ryan, dia udah ciong, terus dia membuat sesuatu yang negatif nih untuk alam semesta. Perceraian ya Pak? Bagi alam semesta perceraian itu negatif. Jadi orang yang melakukannya pun akan ngedrop. Baik itu dari sisi materi, apalagi dari sisi ketenaran, itu pasti drop. Nah, Teuku Ryan udah ciong, cerai lagi, kan gitu. Cerai lagi. Nah, Nina Ricis juga jangan salah. Ria Pak, bukan Rina. Kalau Rina Nose, ini Ria Ricis. Sorry. Ria Ricis juga sama. Ria Ricis itu bisa ngedrop juga kalau dia melakukan ini. Iya. Itu aja. Pak Tommy selebritasnya taunya Eva Arnas ya, susah deh. Tahunnya tahun lama banget, tahun jebot. Oke. Buat teman-teman nih, kita udah bahas mengenai Ria Ricis. Kalau kalian juga pengen tahu gimana sih hubungan kalian dengan pacar, dengan kerabat, dengan rekan bisnis secara metafisik Cina, bisa hubungin kita di podcast Kontrapeso. Atau kalian lagi mengalami masalah entah rumah tangga kek, bisnis kek, atau dengan pasangan, bisa hubungin kita juga. Bisa konsultasi langsung sama Pak Tommy dan kita bisa jelasin semuanya secara metafisik Cina. Itu gitu ya Pak Tommy. Oke Gus, terima kasih. Makasih Pak Tommy, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.